Bapak Ibu, para saudari dan saudara, ada beberapa permenungan yang bisa kita kembangkan dari teks perayaan yang kita pegang, yang kita miliki pada kesempatan malam hari ini. Teks yang kuno, yang sangat akrab di telinga kita, teks tentang perayaan Ekaristi. Tetapi rupa-rupanya tidak hanya tentang Ekaristi, bacaan hari ini dan seluruh teks diberikan kepada kita. Maka yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang pertama saya rasa-rasanya perlu mengapresiasi yang Bapak Ibu, saudari-saudara lakukan pada kesempatan malam hari ini. Kenapa? Karena kalau kita kembali mengenang bacaan pada perayaan Minggu Palma yang lalu, maka kita diingatkan sebagai orang beriman, kita diajak untuk memenuhi takaran kita masing-masing. Kita diajak untuk memenuhi apa yang menjadi ukuran kekatolikan kita. Maka salah satunya adalah merayakan perayaan sepanjang pekan suci. Maka Anda yang rawuh malam hari ini perlu diberi apresiasi karena Anda memenuhi takaran dengan merayakan Kamis Putih, pengenangan akan perjamuan Tuhan. Maka besok masih ada Jumat Agung, maka besok itu wajib pantang dan puasa, wajib pantang kecil, pantang besar, dan puasa. Maka besok makannya cuma sekali, minumnya berkali-kali. Tapi minumnya tidak boleh pakai gula. Minumnya cuma air, tidak boleh ada material di dalam air. Maka kalau minumnya minum sereal, itu nama saja makan. Maka kalau besok minumnya itu jus buah, itu ada materialnya, itu makan. Kalau minumnya itu beras kencur, itu makan. Karena ampasnya juga diminum. Lalu pasti ada yang alasan, ya wis nek ngono sesuk ngombe beras kencur, ampasnya dibuang. Nah, itu namanya penistaan kepada ciptaan Tuhan. Ya, maka jangan sampai dibuang. Maka besok mulai malam hari ini Bapak Ibu, maka kalau malam hari ini sebelum misa tadi panjenengan sudah makan, ingat bukannya besok setelah Jumat Agung yang kedua. Semoga malam hari ini sudah makan yang terakhir, atau jangan-jangan Anda masih akan melakukan the last supper nanti malam jam 12. Kalau Anda makan nanti malam jam 12, besok bukone Jumat bengi jam 12. Ingat, sing Katolik awake dhewe dudu wong liya Bapak Ibu, maka mari kita yang berpuasa. Maka besok kalau ada yang makan dielekke, jangan marah. Mengapa? Karena dielekke kancane dhewe, gitu ya. Maka besok kalau ada yang ngemil, ya ingat, sekali ngemil silahkan dihabiskan sak lodonge sekalian. Maka anggap saja sudah makan sekali. Ingat, besok masih ada Jumatan. Lalu besok pagi ada jalan salib. Semoga kita bisa hadir semua. Toh besok tanggalnya merah. Pantang puasa bukan berarti pantang jalan salib. Puasa jalan salib. Lah wong poso niki prapaskah setahun pisan terus dipasani jalan salibe. Terus ora tahu jalan salib. Mungkin ada yang beralasan, saben dino aku wis manggul salib, ora urusan. Karena besok jalan salibnya itu kita memenuhi takaran secara rohani. Itu Bapak Ibu. Maka mari kita saling mengenyang kuyung besok jam 8. 8 ya? Atau 7? Setengah 8. Oh, lebih gasik lagi ya? Setengah 8 mari kita datang jalan salib. Semoga besok hujan deras, lalu semakin terasa salibnya. Gitu ya? Gitu. Maka ingat besok masih Jumat. Hari wajib pantang kecil, pantang besar, puasa. Makan hanya sekali.
Ingat, besok pasturan tolong diberi makan hanya sekali. Terserah jatahnya siapa. Kalau Anda memberi 3 kali, Anda berdosa. Menggoda kami untuk berbuat dosa. Dosanya Anda dosa penggoda. Itu ya, maka silakan dirembuk yang mau memberi makan kami besok. Maka itu apresiasi karena kita pada malam hari ini menggenapi takaran kita sebagai orang beriman. Lalu yang kedua Bapak Ibu, permenungan dari bacaan hari ini sekarang. Nah, saya mau memulainya dari doa kolekta. Ada pernyataan yang baik di sana Bapak Ibu, baris ketiga. Mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal. Bapak Ibu, para saudari dan saudara, dari 2 kata ini sebetulnya ada makna yang mendalam yang rupa-rupanya perlu senantiasa diingat oleh setiap warga gereja Katolik. Apa itu? Kita diajak untuk berkurban. Tuhan Yesus mengakhiri kurban. Kurban apa? Kurban berdarah-darah. Maka Bapak Ibu, maka dikatakan baris yang ketiga, gereja mewarisi kurban baru. Kurban baru apa? Kurban yang tanpa darah. Kita selamat bukan dengan menyembelih ayam. Kita selamat tidak dengan menyembelih kerbau misalnya. Nah itu Bapak Ibu. Maka bacaan hari ini dalam doa kolekta mengingatkan kita, Tuhan Yesus memberi kurban baru. Kurbannya tidak berdarah. Kurbannya tidak membuat katakanlah sebagian dari ciptaan itu mengalami duka cita. Kalau mau ditambah lagi Bapak Ibu, tadi siang ketika saya pulang dari Banyu Temumpang, saya cek panti imam. Saya ingin lihat dekorasinya seperti apa. Lalu saya merasa bangga apa yang dilakukan oleh para menta tahun ini. Karena perayaan malam ini tidak membunuh sesuatu, gitu toh. Maka kan tidak ada toh yang diketok-ketok. Nah, maka jangan sampai perayaan kita itu memunahkan. Maka malam hari ini benar Bapak Ibu, maka kurban barunya tak ada yang dimatikan, tidak ada yang dirugikan. Juga bahkan tidak ada tanaman yang dipotong hanya untuk semalam ini. Mengapa? Karena besok langsung tidak ada dekorasi lagi. Dan dekorasi malam hari ini pasti tidak akan sampai malam Paskah, ya toh? Malam Paskah pasti baru lagi. Maka itu sama seperti seperti rumusan doa kolekta. Kurban baru, tidak berdarah, tidak mematikan, tidak merugikan. Maka kemudian untuk kita relevansinya apa? Sama Bapak Ibu, para saudari dan saudara. Sebagai orang beriman kita pun setiap kali diajak untuk berkurban. Tetapi kurban yang ditawarkan kepada kita supaya kita lakukan bukan kurban yang kemudian kita malah menderita sempoyongan ndak karu-karuan, bukan. Tetapi kurban yang kita lakukan kurban yang baru. Kita memang bekerja keras, kita memang melakukan sesuatu bagi kepentingan banyak orang atau kepentingan semua orang, tetapi jangan sampai kita sendiri juga merugi karenanya. Itu kurban baru. Maka mari kita ingat, contoh yang paling dekat itu teks perkawinan. Atau kalau Bapak Ibu masih ingat menikahnya dulu, atau masih ingat kanoniknya dulu. Kalau ditanya, itu biasanya ditanya begini, Mas, Mbak, atau ya karena Anda belum menikah pasti panggilnya kan Mas dan Mbak, tidak mungkin Pak dan Bu gitu toh. Kalau ditanya apa yang akan Anda lakukan dalam hidup perkawinan Anda nanti? Nah, biasanya akan menjawab sesuatu yang heboh tetapi irasional. Heboh irasional itu seperti apa? Saya kalau calon suami akan mengatakan begini, saya akan melakukan segala sesuatu untuk istri saya. Istri juga sama, hiperbol, tidak masuk akal, irasional yang mengatakan, Mbak, jenengan mangke sak sampunipun hijab, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan berkorban seluruh jiwa raga saya untuk suami saya. Bohong. Dan itu kurban lama Bapak Ibu. Itu kurban berdarah-darah. Mengapa? Itu kurban merugikan diri sendiri tetapi untuk kebaikan orang lain. Nggak bisa Bapak Ibu. Dalam bacaan hari ini kurban itu tidak boleh merugikan dirinya sendiri.
Maka bacaan hari ini rupa-rupanya relevan dalam doa pembuka. Kurban baru. Kita boleh berkurban, tetapi jangan sampai kita dirugikan. Ya, ruginya minimal lah. Jangan sampai ada kematian, jangan sampai ada yang berdarah-darah. Mudah-mudahan itu. Maka kurban baru dan kekal. Tuhan Yesus memberikan nyawanya, memberikan hidupnya sekali untuk seterusnya. Maka nanti kalau memulai rasanya kita perlu memahami secara baru. Kalau panjenengan memulai motong ayam, maka tolong dipahami secara baru. Bukan saya diselamatkan karena ayam, tetapi diselamatkan karena Tuhan. Mengapa ada ayam? Mungkin ada yang suka makan ayam, tetapi ayam tidak menyelamatkan. Sekali seterusnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu yang pertama dari doa pembuka. Doa kolekta, kita diajak untuk mengenal kurban baru yang tidak berdarah, yang tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Hanya Tuhan yang sudah membayar lunas, maka kita diajak untuk partisipasi tanpa darah. Itu yang pertama dari doa kolekta. Lalu sekarang yang kedua Bapak Ibu dari bacaan pertama, kitab Keluaran. Ada banyak istilah yang bisa digali dari sana, tetapi saya hanya mau menyampaikan ini saja Bapak Ibu. Halaman 2, para saudari-saudara, baris terakhir. Di sana dikatakan sesuatu yang menarik, dan itu pula yang harusnya dilakukan setiap orang yang merayakan liturgi, yang beriman Kristiani. Hendaklah ia bersama dengan tetangga terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa, dan kamu perkirakan menurut keperluan tiap-tiap orang. Bapak Ibu, para saudari dan saudara, maka malam hari ini kita diingatkan konteks peringatan malam hari ini adalah kita diajak menjadi berkat bagi tetangga terdekat. Maka orang beriman Katolik itu diajak untuk menjadi, atau tema APP sekarang sajalah, tinggal dalam Kristus, berbuah apa? Tinggal dalam Kristus. Ada yang lupa? Kecuali saya? Semuanya lupa? Oh, senasib, sepenanggungan kita Bapak Ibu. Anda itu diberi tema tinggal dalam Kristus, lalu berbuah. Enggak. Tinggal dalam Kristus. Ya pokoknya mbuh yang kedua, tetapi yang terakhir berbuah dalam kesaksian, gitu kan? Nah, kalau kami para imam yang kemarin misa Krisma itu diingatkan tinggal dalam Kristus, yang frase kedua saya lupa, lalu berbuah dalam pengajaran. Nah, maka Bapak Ibu, sore hari ini, malam hari ini kita diingatkan sebagai orang beriman Kristiani kita perlu memberi kesaksian. Apa artinya menjadi berkat bagi tetangga terdekat? Seperti apa? Nah, contohnya Bapak Ibu sederhana saja. Kalau kita merayakan malam Paskah atau pekan suci seperti ini, maka kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Ketika saya merayakan perayaan rohani seperti ini, saya jadi berkat bagi tetangga-tetangga sekitar gereja, atau saya menjadi kutuk bagi mereka. Misalnya, kalau jadi berkat, jalanan setiap kali pekan suci jadi bersih dan halus. Nah itu. Tetapi jadi kutuk seperti apa? Kalau setiap pekan suci atau setiap Natalan, jalanan di sekitar gereja jadi buntet, ditutup, orang tidak bisa lewat. Nah, jangan-jangan kita jadi kutuk. Maka kemudian saya berpikir, oh kalau gereja itu ternyata harus jadi berkat bagi tetangga terdekat, saya kemudian mikir sesuatu yang mungkin juga irasional Bapak Ibu, mungkin pasti akan ramai. Apa itu? Nah, sekitar lingkungan orang Katolik dan gereja itu harusnya lingkungannya bersih, rapi, tertata, aspalnya halus, hot mix. Nah, mode-mode gitu. Sekitar rumah orang Katolik juga mungkin seperti itu, aspalnya halus, tamannya bagus dan macam-macam, selokannya lancar dan macam-macam. Apapun arti menjadi berkat. Bacaan hari ini mengingatkan kita, mari ingat tetangga terdekat. Mari jadi berkat bagi tetangga terdekat. Maka kalau kita merayakan Ekaristi, tetapi dalam kehidupan kita rupa-rupanya kita tidak bisa menjangkau orang yang paling dekat. Tidak saudara loh Bapak Ibu, tetangga, artinya orang lain. Kalau kita hanya memberikan yang terbaik bagi saudara, biasa. Tetapi bacaan hari ini mengingatkan untuk tetangga terdekat. Wes rasah adoh-adoh, untuk yang di luar sana enggak,
tetangga dekat kita, bukan saudara. Apakah mereka sudah mendapat berkat dari keberadaan kita? Maka itu perjamuan cinta kasih yang diperpanjang dalam kesaksian. Semoga kita tidak hanya sekedar misa, tetapi semoga setelah misa kita terinspirasi. Sakwise misa aku kudu dadi berkat kanggo tonggoku sing paling cedhak. Caranya silahkan dikembangkan masing-masing. Mungkin contoh saya terlalu rumit, tetapi gagasannya mari kita jadi berkat bagi tetangga terdekat. Lalu berikutnya bacaan yang sama juga sama Bapak Ibu. Injil tadi menceritakan tentang Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Kita mendengar kata-kata aku adalah Tuhan, guru dan Tuhan. Lalu Tuhan itu membasuh kaki manusia yang notabene bukan Tuhan. Jadi Tuhan memberi berkat, menjadi berkat bagi yang tidak setara dengannya. Maka bacaan pertama dan bacaan Injil rupa-rupanya menjadi kerangka pikir kita pada malam hari ini. Kalau kita merayakan Ekaristi, jangan hanya sekedar kita menerima hosti, lalu kita makan, lalu kita pulang. Rasa-rasanya kita tidak akan jadi perjamuan cinta kasih, sama seperti dalam doa kolekta, perjamuan cinta kasih Tuhan. Tetapi kalau kita ingin perayaan Ekaristi sungguh-sungguh menjadi perjamuan cinta kasih, ingat seruan Keuskupan Agung Semarang tahun ini. Semoga kita semakin tinggal dalam Kristus dan berbuah dalam kesaksian. Semoga Ekaristi kita perpanjang, ada ekstensi Ekaristi. Tidak hanya berhenti pada adorasi nanti sampai jam 12 atau jenengan adorasi abadi di ganjuran, enggak. Ekstensinya tidak hanya sampai pada perayaan liturgi, ekstensinya sampai pada kesaksian hidup sehari-hari. Maka mari kita selalu berpikir, apakah selama saya merayakan Ekaristi, setiap kali saya merayakan Ekaristi, saya kemudian menjadi berkat bagi tetangga terdekat, bukan hanya untuk saudara-saudara saya. Itu gagasan yang ditawarkan pada kesempatan malam hari ini. Semoga perayaan ini menjadi perayaan pengenangan cinta kasih Tuhan juga. Maka kemudian saya ingat beberapa kali ketika saya sarasean lingkungan dan kunjungan lingkungan, umat lingkungan bertanya, Romo, setiap hari berapa kali atau berapa banyak orang Katolik boleh menerima sakramen Ekaristi? Jawabannya Bapak Ibu, boleh diterima sebanyak mungkin. Asalkan perayaan Ekaristinya Anda ikuti dari awal sampai akhir. Tidak mulai tengah, lalu komuni, lalu pulang, bukan. Tetapi juga gagasannya jangan sekedar menerima Ekaristi kerep, bukan. Tetapi mari diekstensikan perayaan Ekaristi sampai pada kesaksian perjamuan cinta kasih menjadi berkat bagi tetangga terdekat. Seperti Tuhan Yesus menjadi berkat bagi yang bukan Tuhan, bagi manusia, semoga kita menjadi berkat bagi tetangga terdekat. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mengenangkan kembali cinta kasih Tuhan yang membasuh kaki para rasul. Sudah ada 12 parogo para rasul. Nah, setiap kali pembasuhan kaki kita diingatkan, ini bukan upacara pengakuan dosa, pengakuan salah. Yang kadangkala oleh orang Katolik kalau punya acara, kalau salah, istrinya salah, basuh kaki suaminya. Kalau suami salah, basuh kaki istrinya. Kalau bu guru salah, basuh kaki muridnya. Tuhan Yesus memangnya salah pada murid-muridnya? Jawabannya enggak. Maka basuh kaki yang akan kita peringati malam hari ini bukan tanda Tuhan Yesus ngaku salah, murid-muridku aku salah yo karo kowe, enggak. Tetapi menjadi tanda Tuhan Yesus ingin mengajak para muridnya menjadi satu keluarga dengannya. Mengajak mereka masuk dalam kerahiman dan keilahian yang sama. Semoga kita pun sebagai orang beriman juga melakukan pembasuhan kaki pada setiap orang. Artinya kita ingin mengajak setiap orang menjadi anggota keluarga kita bersama. Semoga Ekaristi, semoga orang Katolik tidak lagi eksklusif, tetapi menjadi terbuka, apapun istilahnya, eks-inklusif atau terbuka atau apapun, kepada setiap orang. Semoga kita menjadikan setiap manusia, setiap ciptaan menjadi keluarga. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa.